Dan Malaysia itu tidak, mereka tidak bukan. Dan Malaysia itu halaman. Sebagai pembelajaran berharga bagi kita semua. Anak jenius Malaysia bakal Presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian yang cemerlang sewaktu menerajui Menteri Pertahanan Indonesia dan berjiwa rakyat membuatkan beliau kekal jadi pilihan. Bayangkan saja dalam undi awal, Prabowo mendahului semua calon pesaingnya. Siapa Prabowo Subianto? Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan Zurich International School. Seterusnya melanjutkan pengajian ke The American School and London. White. Mungkin kalian sudah mengetahui kabar ini guys ya, tapi jujur saya hanya mendengar ya, sayup-sayup ya, pernah saya dengar, tapi ini saya baru tahu ya, ternyata Pak Prabowo pemimpin Presiden Indonesia, presiden saya saat ini, sebelumnya pernah menempuh pendidikan di Malaysia guys. Jujur saya baru mengetahui ini. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja ya, informasi apa saja yang akan saya dapati di sini? Dan Akademi Militer di Magelang. Tahukah anda sebesar apa kekayaan Prabowo? 204 triliun rupiah adalah rekod kekayaan yang beliau miliki. Kekayaan yang beliau miliki pernah dipinjamkan kepada Indonesia untuk menampung perbelanjaan. Keberhasilan ini akhirnya ditiru oleh Tun Dain di Malaysia. Jika Presiden Singapura bakal memimpin 5.92 juta rakyatnya dan Perdana Menteri Malaysia bakal memimpin 33 juta, Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia ke-8 bakal memimpin 278 juta orang rakyatnya. Memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia adalah pilihan yang tepat. Beliau anak jenius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Prabowo atau nama penuhnya Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1991. Pada tahun 1960, Prabowo dan keluarganya berpindah ke Malaysia dan tinggal di Petaling Jaya. Bapanya pula membuka sebuah kilang penyambung alat elektronik sebagai usaha untuk menyara keluarga. Prabowo pula bersekolah di Victoria Institution yang dikatakan sebagai salah satu sekolah yang berprestasi. Di mana tadi guys? Di Petaling Jaya ya. Kemudian keluarganya membuka kilang di Malaysia guys. Wow, ini lagi-lagi informasi baru bagi saya ya. Seorang pemimpin Indonesia ternyata historinya itu ada juga di Malaysia. Wow. Ketika itu, orang Malaysia bangga tak tu? Riwayat pendidikan Prabowo Subianto dari TK sampai kuliah. 1. Saya, TK guys, Sekolah mirip Sumbangsi saya. di Jakarta, dari tahun 1956 sampai tahun 1957. 2. SD The Dean School di Singapura, dari tahun 1957 sampai tahun 1960. 3. SD Glenelly Junior School di Hong Kong, dari tahun 1960 sampai tahun 1962. 4. SMP Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, dari tahun 1962 sampai tahun 1964. Di 5. Victoria. SMP Zurich International Victoria, School di Malaysia. Swiss, dari tahun 1964 sampai tahun 1966. 6. SMA The American School in London di Inggris, dari tahun 1966 sampai tahun 1968. 7. Akademi Militer Nasional atau AKABRI di Magelang, dari tahun 1970 sampai tahun 1974. Mesti korang tertanya-tanyakan siapa dia ni. Kalau korang nak tahu, beliau pernah belajar di Malaysia iaitu di Victoria Institution. Beliau juga masih ingat lagu sekolahnya. Korang mesti nak tahu lebih mengenai beliau kan? Untuk pendengar Malaysia yang menarik tentang Pak Prabowo ni, dia pernah belajar di Victoria Institution. DVI. So dia budak VI. Dan dia orang yang berpengalaman. Saya kenal beliau waktu menjadi Menteri Belia dan Sukan. Bapak Prabowo ni pengurusi kepada Persatuan Silat Sedunia. Pernah datang ke Malaysia pada Sukan SEA. Speaks really good English.
very familiar with government. Dia sebelum menjadi seorang tokoh politik adalah seorang general, seorang panglima komando Kopassus di Indonesia. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luas, dan saya difahamkan Syaril, Prabowo ni dia bukan hanya leading di kalangan pengundi-pengundi yang berumur, tetapi juga di kalangan pengundi muda walaupun dia usia 70 tahun. Betul. Sebab penggunaan TikTok dia yang hebat dan Sangat dahsyat. hebat. Saya tengok, dia menari, dia macam-macam lah dia buat. Dah dipanggil gemuk. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah Ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan Ganyang Malaysia. Masalah sepak bola Ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun. Prabowo baru aja diberi gelar kehormatan oleh negeri Melaka, Malaysia, yaitu Datuk Seri Darjah Gemilang Sri Melaka atau DGSM. Setelah gue browsing apa itu DGSM, ternyata itu adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Kerajaan Melaka bagi individu yang berkontribusi dan berhubungan baik dengan Kerajaan Melaka atau pemerintah Malaysia. Kalau kita trace ke belakang sejarahnya, Malaka merupakan ibu kota Kesultanan Malaka pada zaman dahulu. Malaka memiliki banyak nilai sejarah karena pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. UNESCO pada 2008 menetapkan Malaka sebagai kota sejarah yang masuk dalam daftar warisan dunia. Fakta menariknya, Malaka adalah kerajaan induk tertua Malaysia yang didirikan oleh Parameswara, salah satu anak. Guys, saya sudah nggak tahan ya. Nanti saya akan record ya bagaimana saya akan ke Malaka ya. Tengok aja ya video saya guys ya. Saya udah rindu nak ke Malaysia, apalagi saya ingin sangat ke Malaka guys. Ke Malaka. Raja Kerajaan Sriwijaya. Nah, mana nih yang keturunan Palembang? Bangga banget sama skill diplomasi Pak Bowo dan menhan kita di kancah internasional. Terus disegani Pak Bowo. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BKPRNI, terutama Said Ali Bruce, yang saya sudah kenal lama, tapi sering ketemunya justru di Malaysia. Sering ketemunya selalu di Malaka. Rupanya beliau adalah seorang tokoh yang memiliki hubungan yang sangat baik antara saudara-saudara kita di Malaysia, dan beliau terus mempererat hubungan ini, dan memang inilah yang kita inginkan, yang kita perjuangkan, yaitu hubungan yang sebaik-baiknya antara dua negara serumpun, dua bangsa yang memang punya tali persaudaraan, tali budaya, dan tali keturunan yang sangat erat. Kita sama Malaysia sebenarnya adalah bisa diibaratkan saudara yang serumpun. Dan saya pun adalah bagian dari itu, karena saya waktu kecil, saya besarnya di Malaysia. Dari bagi saya Malaysia itu kampung halaman yang kedua. Kalau saya pulang ke Malaysia itu rasanya pulang kampung. Prabowo Subianto, yang kini resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, memiliki ikatan yang mendalam dengan Malaysia. Saat masa remajanya,
ia pernah menempuh pendidikan di Malaysia, tepatnya di Victoria Institution, Kuala Lumpur. Victoria Institution merupakan sekolah menengah yang sangat bergengsi, dikenal karena melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh di Malaysia dan Asia Tenggara. Kehadiran Prabowo di sekolah ini menambah kebanggaan masyarakat Malaysia terhadap sosoknya, terutama karena ia tak hanya menjalani pendidikan formal, tetapi juga memperkaya hubungan budaya antara kedua negara di usia muda. Perjalanan pendidikan Prabowo sangat berwarna dan berkesan. Setelah menempuh pendidikan taman kanak-kanak di Jakarta, ia melanjutkan sekolah dasar di beberapa negara, termasuk Singapura dan Hong Kong, hingga akhirnya belajar di Malaysia. Prabowo kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di Inggris dan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Akademi Militer Nasional. Sejarah panjang ya guys ya. Ternyata satu persatu mulai terkuak ya. Banyak orang-orang besar di Indonesia, termasuk Pak Prabowo, juga Ustadz Abdul Somad, itu adalah alumni dari Malaysia guys. Pernah menempuh pendidikan di Malaysia. Luar biasa sekali guys ya. Melahirkan orang-orang cerdas ya, berasal dari sekolah atau university yang ada di Malaysia. Kali ini Pak Prabowo pernah SMP ya guys. Kalau SMP setara dengan sekolah menengah pertama ya guys ya, di Victoria Institution ya guys ya, di Malaysia. Wah keren ya, pada masa itu di era tahun 60-an ya guys ya. Dan Pak Prabowo di situ terlihat masih sangat muda. Dan sekarang ya, berkat dari lulusan ya, salah satunya faktor lulusan dari Malaysia itu membuat ya ia menjadi salah seorang pemimpin besar di Indonesia saat itu. RI 1 guys, Pak Presiden yang memimpin 280 juta lebih rakyat Indonesia saat ini di dalam dan juga di luar negeri guys ya. Sangat kagum. Ada beberapa pemimpin yang hebat di Indonesia. Saya kaget guys ya, bahwa ternyata ini adalah pernah bersekolah di Malaysia. Oh, si Anu juga pernah bersekolah di Malaysia. Ibu ini juga pernah bersekolah di Malaysia. Dan ada keterkaitan Malaysia ya guys ya. Karena sekarang Malaysia itu ya, untuk pendidikan dan juga kesehatan itu selalu meningkat secara level. Tentu nantinya saya yakin akan ada saja orang-orang yang menjadi pemimpin di Indonesia ini yang juga lulusan Malaysia guys. Karena ini sudah terjadi dari era puluhan tahun yang lalu. Menjadi RI 1, Presiden Republik Indonesia ternyata pernah bersekolah di Malaysia. Dan besok siapa lagi guys ya. Bahkan penceramah nomor 1 ya, yang paling trending di Indonesia, Ustadz Abdul Somad, ternyata pernah berkuliah di Malaysia. Dan siapa lagi? Akan ada banyak lagi kejutan. Karena tidak pernah berhenti orang untuk menempuh pendidikan di Malaysia. Orang Indonesia sekarang, coba bayangin, ya, ada banyak mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di Malaysia. Itu tidak terhitung jumlahnya ya guys ya. Ini dari Indonesia saja, belum dari negara-negara lainnya yang juga turut serta mencerdaskan ya SDM, kemudian dia balik ke negaranya untuk membangun negara tersebut. Ya, tetangga kita yang dekat ini juga turut membantu SDM kita yang lebih unggul, yang lebih bermanfaat nantinya bagi nusa bangsa dan juga negara. Sesudah mereka lulus, balik ke Indonesia, turut serta untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang terbaik. Dan Pak Prabowo sendiri menjadi bukti nyata, ya, karena dia pernah menempuh pendidikan di Malaysia dan akhirnya berhasil menjadi orang nomor 1 di Indonesia saat ini. Besok siapa lagi? Kejutan apa lagi? Yang lulusan dari Malaysia dan juga menjadi orang terpengaruh, orang besar di Indonesia. Itu akan banyak guys. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan Anda semua mohon dimaafkan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.